sudah lelah, Bun. Bingung ini. Aku orang pribadi yang sangat tertutup, sangat privat, dan sangat tidak mau terbuka. Dan aku lelah. Di sini kamu tahu nggak, Bun? Aku sempat sakit, jatuh sakit, dan tidak ada yang membantu. Sampai sanak saudara tidak ada yang membantu. Saudara kandung dan semuanya apalah itu tidak ada yang merespon. Aku berasa kayak sebatang kara. Dan kisahku sangat menyesak batin. Aku trauma dengan diri aku sendiri dan aku belum bisa move on dengan ketraumaanku di masa aku dulu. Trauma aku lengkap ini, Bun. Rezeki, asmara, kesehatan, semua kena. Tapi gimana ya, Bun? Kan dibaca ini rezeki saja. Ikut orang, aku dizolimi. Aku dijelekin. Aku sampai bertahan karena kebutuhan keluarga. Bahkan aku menyesak batin sampai sakit. Ini sakit-sakitan aku, Bun. Apa ini medis atau non medis? Aku bingung. Kenapa aku sampai dizolimi dan kenapa orang pada benci dengan saya, termasuk keluarga saya. Bahkan seliling dengan seseorang juga tidak suka dan tidak memandang saya. Telapak tangan cukup bagus, good, pintar. Bagus. Turun. Sudah, sayang. Cakap. Sambil nangis, sayang. Nangis, sayang. Oke. Buka mic-nya, sayang. Buka mic-nya. Oke. Sini aku peluk. Oh, sayang, peluk sini. Oh. Nangis sambil nyesek. Ya apa sambil nyesek lagi. Iya, nyesek lagi. Lebih nyesek lagi. Oke. Peluk. Sambil nyesek lagi. Oke. Kurang nyesek. Nyesek lagi, sayang. Biasanya kamu nyesek banget kan nangisnya. Nah, nyesek lagi. Nangis. Nangis dulu. Oh, sayang. Peluk sayang. Sayang, relax. Oke, nggak apa-apa. Sambil nangis ya. Oke. Lelah, capek ya dalam hal pikiran di sini ya. Capek ya. Capek. Apa yang aku sampaikan ini settingan atau betul apa gimana dan apa gimana? Kenapa sampai kamu nangis? Apakah ini settingan? Apa tidak, sayang? Kenapa, sayang? Betul, Bun. Karena saya menceraikan suami saya sudah menikah lagi. Iya, tahu. Seperti aku bilang tadi, kisah kamu lengkap. Tapi Bahkan kamu sampai dominan. keluarga jauh semua. Iya, aku tahu. Kan aku udah sebutin tadi kan. Ya keluarga jauh kan, tidak ada merespon Aku juga memang kan. tertutup orangnya, nggak mau mengumbar masalah apapun kehidupanku, bahkan sama Tapi keluarga kenapa kamu naik? Kenapa kamu naik di live-ku? Kan ini banyak yang nonton. Kan kamu privat dan kamu kan orangnya pribadi yang tertutup. Kenapa kamu naik, sayang? Why, sayang? Gak apa-apa. Sudah buntu. Saya pengen tahu gimana, karena memang saya udah sesak. Memang betul yang Bunda bilang tadi, saya memang orangnya tertutup, paling nggak mau menceritakan masalah ke orang. Saya bahkan sakit dan berdoa pun saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan sungguh baik sama aku memberikan beban ini, tapi pundakku kuat gitu. Dan belum pernah sampai drop jatuh aku, karena saking kuatnya aku sangat bersyukur itu. Iya. Tahu, sayang. Sungguh berat. Anak-anakku pisah dari aku. Oh, ya ampun malangnya, sayang. Peluk, ya ampun. Kisahmu bikin aku ini ya terharu ya. Gak kuat aku. Sebentar aku gak kuat, aku pengen nangis juga. Kisahmu agak kurang bagus soalnya. Kisah yang sangat terparah yang kurang mau. Untuk hari ini, kisah yang sangat terparah yang kurang mau. Bahkan keluarga jauh semua dari saya, dan saya ini menumpang di rumah teman saya. Iya, saya tahu. Paham. Bahkan saya ada ditipu, dibohongi laki-laki yang saya tulus menyayangi dia setelah saya berpisah dari suami, dan laki-laki itu makan menyakiti saya.
Iya, tahu sayang. Makanya aku kan bilang kan, rezeki, asmara, kesehatan semua kena semua kan. Aku Iya. bilang kan, iya aku nggak kaget kok sayang. Gak apa-apa, sini peluk peluk peluk. Oke, peluk yang kuat sayang. Pernah Kamu menyerah harus pengen kuat. bunuh diri. Jangan ceplosan sayang, soal itu boleh. Jangan ceplosan. Aku tahu sayang. Mm. Pengen nyerah, pengen Iya, nyerah, pengen aku sakit tahu. banget. Jangan gitu sayang, harus kuat kamu. Kamu kan ada Tuhan kan, kamu harus ibadah rajin, ya. Iya, Nggak boleh lepas dengan itu. Kamu harus punya iman yang kuat, ya, dengan sesuai dengan agamamu, ya kan. Kamu harus doa terus, harus tenang, rileks sayang, pengen ya. cerita sama bunda, pengen cerita. Ya oke, ini aku peluk sini, sini aku peluk. Yang peluk yang kuat. Oh ya Allah, ya ampun, aku tahu sayang. Aku tahu, sini aku peluk. Aku peluk. Aku tahu kamu stres, aku tahu. Capek, tahu. Aku tahu kamu sudah bosan di dunia ini, tahu sayang. Capek, lelah, saya tahu. Saya nggak kaget. Makanya aku bilang, hari ini, momen-momen ini, kisah kamu yang sangat buruk yang aku ramal sayang. Dan ini fase yang parah yang kulihat. Tapi kamu harus sadar sayang. Kamu itu sangat pandai dan pintar sayang. Kenapa aku bilang? Di saat momen-momen kamu dulu kamu berjaya, mana momen-momenmu dulu? Dulu kamu tidak sepuruk ini. Kamu ini orangnya banyak loh. Orang banyak. Kamu kan tipenya orang yang sering cerita dan sering nasihatin orang. Seperti Iya, kayak aku seperti itu. Kamu bisa cerita untuk itu, kasih kesimpulan, kasih masukan sama orang, kasih omongan. Tapi kenapa kamu beda banget sekarang? Don. Dulu kamu kasih omongan masukan loh, kayak semacam pengembala gitu, dalam arti bahkan seperti sampai itu. sekarang saya belum bisa move on dari mantan suami walaupun dia udah menikah. Iya, aku tahu. Dia sudah mengabaikan kamu. Dia sudah Iya, selingkuh. Saya tahu. Saya nggak kaget, sayang. Mm-mm. Dan di sini aku lihatnya anak-anak kamu sudah menjauhi kamu dan semuanya sudah menjauhi kamu di sini. Harus kuat, sayang. Sini aku peluk. Nggak boleh. Kamu harus kuat. setiap saya berdoa, anak-anak saya selalu saya bawa dalam doa supaya anak-anak saya tidak melupakan saya. Iya, harus harus itu. Sayang, kamu tahu kan apa hal yang kamu baik dan buruk? Kamu tuh orang wanita yang sangat pintar, sayang. Kamu tahu hal yang buruknya apa, hal yang baik apa. Kamu harus lawan dengan hal negatif dalam pikiran kamu untuk mengakhir dunia itu harus kamu lawan, nggak boleh ya sayangnya, kuat ya sayangnya. Dan satu hal, kamu wanita yang sangat pintar, kamu harus bangkit seperti yang dulu yang kamu jaya, kayak kamu kerja, yang kamu dicari orang, kamu dipuji orang, dikagumi orang. Mana sosok kamu yang dulu itu? Yang aku lihat, mending gini, kalau saran aku, lebih dekat sama yang Tuhan, kamu kan juga tahu-tahu firman-firman yang kamu sampaikan tadi. Mending kamu masuk dalam pelayanan di gereja apapun itu, biar kamu nggak ada sisi kekosongan yang aku saranin. Gitu. Biar sambil eh kamu biar lebih dekat gitu, biar kamu nggak down terpuruk sini. Karena di sini aku lihatnya untungnya ada teman yang mau bantu untuk mau nampung kamu dalam logika seperti itu Iya, ya, yang mau peduli, ya ini, yang tahu sisi buruk kamu dan sebagainya. iya. Iya. Mm-mm. Kamu tahu nggak sih kenapa anak kamu menjauh? Karena kan dari omongan orang tuanya, dari pihak laki yang bilangin tentang jeleknya kamu kayak mana kan sayang. Heeh. Karena kan dia lebih dekat sama yang bapaknya daripada kamu. Iya, Kan aku lihat sini kan kamu orangnya pekerja keras di saat itu, sampai kamu melupakan anak kamu dan ini bukan berarti melupakan. Cuma kan dia kan nggak paham. Dipikirkan kamu sibuk tidak menghiraukan dia, padahal kamu buat menafkahan buat anak kamu. Saya tahu sayang. iya. Mm-mm.
Aku sampai bikin agak-agak sedih dengan kisah kamu yang lumayan cukup buruk ini. Bikin kepalaku agak sedikit nyut-nyutan. Sedih banget kisahmu sayang. Gak kuat aku bacanya. Karena aku lihat baca history telapak tangan kamu itu kayak menyesek batin banget lo sayang. Nyesek banget tau gak sih? Karena history yang aku baca ini kelihatan banget jelas. Di saat kamu hampir pingsan gak kuat di saat suami kamu selingkuh. Terus habis itu anak-anakmu menjauh hampir setengah gila kamu. Kamu hampir gila sampai teriak-teriak. Sampai kamu apa ya, sampai ngacak-ngacak suatu barang, terus kamu teriak histeris Iya, sampai tetangga-tetangga pada menenangin kamu iya. sambil kamu pukul-pukul dada. Ya Allah, nyesek banget, ya ampun. Kisah kamu agak buruk banget ini kisahnya sayang, parah banget sayang. Tapi kamu tahu, kamu itu sangat pandai loh. Aku bilang tadi, kamu bukan wanita yang bodoh. Kamu harus bangkit yang di fase-fase dulu. Di saat kamu terpuruk, kamu menunjukkan mantan suami kamu kok kamu terpuruk, dia akan bangga dan tersenyum dan ketawa. Tapi kamu tunjukkan kalau kamu titik sukses. Masa lalumu atau mantan suami kamu bakalan kecewa dan nyesel untuk meninggalkan kamu. Nanti anak-anak kamu bakalan respect lagi ke kamu. Kamu kalau saran aku fokus untuk pelayanan lah, sama ambil fokus yang lain untuk hal yang positif. Hindari inget-inget masa lalu atau masa kelam karena itu menjadi memicu kamu nangis dan bikin kamu down. Nanti kamu jatuh sakit nanti yang ada di sini. Ya, lebih tenang, relax saran aku. Ya, Jadi kembalian harapan dulu. Kembalian dulu. Kembali yang sosok dulu. Yang kuat, yang strong. Yang sering periang, humoris, banyak bicara dengan siapa sanak saudara yang waktu itu maksudnya teman-teman gitu. Kasih pergaulan yang banyak biar apa ya, biar kamu nggak kosong sayang, ya sayang ya. ya Bunda. Dan untuk kedepannya di sini kalau saranku stop dekat dengan laki-laki dulu untuk sementara, tenangin dulu karena yang aku lihat di sini nanti kamu habis-habisan lagi nanti, ya aku Bunda, takutnya. saya kan lagi dekat nih sama seseorang. Gimana sosok dia itu gitu? Nanti kamu bisa yang namanya nanti SS kirim ke inbox aku gitu aja ya, Nama oke. nama laki-laki. Nanti nanti aja ya, takutnya nanti barbar di sini ya, gitu aja ya. Oke, oke, good luck ya. Oke, yang penting aku sudah ya sayang ya. Oke. Iya, yang penting nggak tisu-tisu yang lain ya. Lurus sayang, kepalaku nanti sengklek miring nanti nggak ada obatnya ya. Emang ada obat? Nggak ada. Oke, adek cantikku, ucu, nanti ya, kakak kasih kumis nanti bentar lagi, bentar ya, turun sebentar ya dek ya, bentar, duh, oh salah nurun, ya Allah salah nurun ya, gimana, salah nurunin orang dek, sebentar ya, Solo naik Solo, ya Allah, aku lihat ini hari yang lucu, Solo mana kamu Solo, kasihan kamu sudah mengembun. Jadi mengembun, kasihan kamu mengembun sayang. Iya iya, buka kameranya sayang. Ayo buka kamera belakang lurus ya. Aku salah nurunin orang. Duh, iya iya iya. Nah, konsisten kali ini orang ini ya. Oke, wong Solo. Aku pernah ke Solo loh, saking nggak ketemu sama kamu ya. Tetap stay ya. Duh, kenapa kamu tadi bagus kok sekarang ngembun? Kamera belakang aja sayang. Nah gitu. Ya itu tadi. Niat banget di kamar mandi dia ya. Bagus ya. Oke, fokus ya. Nah ini orang fokus ya. Nah tahan, jangan goyang-goyang. Berasa nanti goyang di Hawaii ya. Kayak di Bali, goyang Hawaii. Goyang hula-hula nanti ya. Fokus ya, telapak tangannya tahan, stay di situ. Kram, gatel, tahan ya. Di sini aku lihat hati kamu lagi sedih, lagi emosional.
Tapi kamu kayak berasa tersenyum. Makanya aku kasih aja tersenyum lucu karena kamu orangnya bisa diajak bercanda, nggak tersinggungan. Jadi oke lah. Makanya aku asik. Kamu asik, aku pun asik. Tapi di sini ada garis tangan, penekanan di situ, ada penekanan bimbang di sini malahan. Mau nikah apa enggak? Karena aku nih ragu. Sifat tunangan aku ini berubah. Yang dulunya perhatian, aku lihat dulu pasangan kamu, tunangan kamu ini perhatian banget loh. Perhatian, asik, welcome, asik, tidak pelit, ada aja waktu. Makin sini kayak sibuk gitu ya. Ada pendekatan dalam planning ini malah dia nggak kayak niat gitu loh. Kenapa ya kayak gitu ya Bun? Ada apakah ada wanita lain atau gimana Bun? Kan di sini kalau soal orang tua setuju-setuju aja. Cuma ada beberapa mungkin adik atau siapa lah kayak, tapi nggak begitu penting sih. Ada saudara yang lain gitu yang nggak begitu setuju sama kamu. Cuma kamu kayak masa bodoh dan pasangan kamu kayak besi kuku. Di sini ada planning untuk penjenjang menikah malah jadi debat di sini. Malah debat dan gampang marah. Kenapa di saat momen jelang untuk pernikahan mau udah tunangan, kenapa sering berantem-berantem terus ya Bun ya? Kok aneh ya? Kenapa hawanya panas? Padahal kamu sudah diembun tadi. Kenapa ya? Sudah diembun kan dingin tadi ya. Heeh. Tapi kameranya saja yang embun ya ternyata ya kamera. Oke, di sini aku lihatnya kisah kamu sudah dalam hubungan sangat-sangat dalam dan otomatis di sini tetap kayak ada pernikahan di sini. Ada pernikahan. Walaupun nanti ujung-ujungnya hambar di sini. Di sini sudah tekad hambar di sini. Ada tekad untuk kalau nggak jadi malu karena nanti otomatis dari sekeliling keluarga siapa gitu. Apalagi gimana? Ada beberapa hal yang kamu kaget dengan sifat karakternya sudah ketahuan, dengan sifatnya yang cuek, keras, dan ada rasa kayak nada tinggi, itu kamu yang membuat kamu ada keraguan. Di sini ada, nanti aku lihatnya kalau kamu terlalu cerewet atau omel-omel atau terlalu menyudutkan, kalau dia lagi marah, tolong jangan disudutkan ya. Dia gampang banget ringan tangan loh nanti ini. Hati-hati ya. Aku cuma mengingatkan. Kalau misalkan kamu lagi kesal atau apa, mending cukup diam atau kasih kesempatan kalau dia mau pergi dulu, pergi jeda gitu, biarkan pergi. Daripada nanti dia ringan tangan. Orangnya kalau untuk nikah ini jadi apa tidak jadi. Cuma nanti ada titik-titik jenuh kamunya. Jenuh, sudah ini udah titik jenuh di sini. Cuma kamu belum yakin, nangis karena sudah lelah di sini. Capek, lelah, sakit, capek, lelah, sakit. Lelah pokoknya, pokoknya lelah pokoknya. Dan di sini mau nangis bingung gitu. Serba bingung di sini. Apa harus bicara dengan apa? Banyak kebohongan. Kenapa ya? Marah kali ya berbohong ya. Berbohong. Tapi ini untuk mengumpulin materi lagi ngumpulin di sini. Tapi lagi ada masalah. Kamu pengen nggak seneng sama calonmu ini, tunangan kamu? Dia ini suka meminjamkan teman gitu. Padahal itu buat modal untuk pernikahan kamu, untuk kedepannya. Tapi dia itu orang yang nggak tegaan, sering dibohongin soal materi. Makanya kenapa agak sedikit kemarin-kemarin ketunda. Makanya ada hal seperti itu. Ada juga hal seperti itu. Tapak tangan cukup balik ke wajah yang embun tadi. Embun salju tadi. Iya. Tapi kan nggak mungkin kamu tunjukin kamera belakang kan? Nah, ngembun. Iya, ternyata hatimu juga ikutan ngembun ya. Iya, saya nangis juga. Beda kan nangis sama Anda nggak kelihatan sayang, terlalu ngembun itu ya sayang ya. Oke. Oke, buka mic-nya aman karena kan kamu di kamar mandi, bagus. Iya, kayak hidung kamu sama aku sama-sama maju. Ya, kita sama-sama maju. Bedanya kamu maju ke depan, aku bedanya maju ke belakang. Tapi di sini posisinya kalau kamu tutupin mata kamu gitu doang, aku juga bisa sayang gini. Kita kayak berasa VC gini ya. Agak jauhan sayang. Berasa LDRan kita ya. Ya, hidung-hidung mancung ketemu mancung gitu ya. Ya. Ya, mengembun. Aku tahu kamu orang yang nggak pedean. Nah,
Gak pedean, pribadi yang sangat tertutup. Lah kenapa kalau pribadi yang sangat tertutup, kenapa kamu berani naik? Kamu kan orangnya pribadi yang tertutup loh, gak mau terbuka loh. Kenapa kamu mau naik sayang? Dan apakah ini settingan? Apakah ini real dan kamu kenal sama aku apa enggak? Oke, oke. Tidak. Nangis dulu. Karena banyak kebohongan dia. Nangis, nangis, nangis. Nangis, 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 nangis. Oke, cup. Sini peluk, peluk, peluk. Ulu. Bener kan? Ngembun kan? Relax, 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 relax. Nangis, nangis, nangis. Nangis, nangis, nangis. Tapi aku boleh jujur nggak ini? Lagi. Boleh. Sambil nangis ya tapi ya. Iya. Loh, kok enggak nangis? Nangis ini sudah, nangis lagi. Nangis Udah. lagi. Nangis, nangis. Gak apa-apa sini peluk-peluk yang kuat ya. Peluk yang kuat, peluk yang kuat. Oke. Tapi yang aku lihat kenapa calon tunangan kamu kok berubah banget ya? Yang aku lihat dia malah tidak itu. Iya, Dan kemarin dan kenapa kok aku lihat ada wanita? Apakah wanita kamu kenal kah itu? untuk kenal tidak, mungkin waktu kita habis ribut kemarin dia habis pukul saya, terus Jangan barbar. Kan aku udah bilang tadi ringan tangan kan, sudah itu jawabannya sudah betul kan ya. Iya ya. Jadi apa yang aku sampaikan betul apa enggak sayang? Betul. Enggak settingan kan? Maka kan tadi saya sudah bilang sayang. Kalau bahasanya wong Solo iku kuasar nemen nang kono kan, bahasa halusnya ora kertos. Nah, aku lihat bahasa wong Solo itu kan alus tenan sampean. Tapi lanangan iki ra pantes jadi bojomu karena kasar tenan. Yang ngepuan itu loh. Nah, gitu. Aku roh tahu. Makanya itu kan sampai ini kan bukan boxing kan. Nah, kan bukan ring. Makanya itu aku bilang, kalau kamu ngomel-ngomel, marah-marah, ringan tangan. Kan udah bilang tadi sayang. Malah diperjelas sayang. Aduh. Nanti ini jadi huru-hara di sini nggak boleh, San. Terus saya sensitif di sini sayang. Ya aku kan kasih kode itu paham kan? Jadi apa yang aku sampaikan betul ya ini ya? Kaget nggak aku bisa tahu sayang? betul Kaget. semua, Bunda. Oke. Kita berasa LDR lagi. Iya betul ya sayang ya. Iya sini aku peluk ucuk. Aku nggak bisa kalau nangis dilihat di kamera, nanti dibilang cengeng. Oh, ya udah yang lain nggak usah lihat, Aku juga merem aja deh. Ya tapi sambil nangis ya, sambil nangis dulu ayo, sambil nangis ya, sambil nangis, relax. Tapi gini loh sayang, tapi kalau misalkan kamu nikah, kan aku udah bilang tadi, kamu tuh nanti akan jadi nikah pasti. Cuma apakah kamu siap ringan tangan? Tadi aku udah bilang loh, aku sudah ada yel-yel seperti itu. Iya. Oke. Kalau aku jadi kamu sih balikin diri kamu sendiri. Karena yang jalani kamu. Aku tidak bisa melarang kamu gimana-gimananya. Kalau aku sih no. Kalau kamu mungkin yes. I don't know. Terserah kamu. Aku gitu. Kalau aku sih no. Benar. No aku. Karena apa? Sayang gitu. Takutnya hidung mancungmu bengkok nanti. Iya loh. Ya kan hidung mancungmu bengkok ke dalam nanti. Ya jangan gitu. Iya bener hidung mancung bengkok nanti. Apa yang kamu pikir murah gitu. Ya kan? Nah ini bentukannya udah cantik terus diselewel gitu, maprak gitu. Jadi ayam geprek jadinya. Ya kan?
Oh, tapi sini kamu nangis dulu sebentar. Ayo cup ini. Kamu sayang cinta, iya. Tapi banyak kan bohong. Itu aku lihat ada wanita. Itu siapa itu? Aduh, ya kan banyak ngelesnya kan. Bilangnya aku itu cuma teman saja kok yang. Ah, masa teman kok nganter pulang? Aduh. Teman atau teman gitu ya. Banyak nya. Tapi masalahnya gini sayang. Aku tahu kamu dalam banget sama dia, dalam banget. Karena hubungan kamu tuh sudah kayak suami istri tanpa surat. Ya sudah kamu Betul. melakukan hal, ya sudah kamu melakukan hal itu tapi belum ada suratnya. Apalagi proses untuk pernikahan secara agama kamu tidaklah gampang. Butuh proses yang mungkin baru baru dijalani. Dan di sini ada pernikahan apa tidak? Aku bilang ada. Tapi yakinkah kamu akan menjadi bulanan untuk ringan tangan? Yang aku bilang, dan itu balik ke kamu. Kalau aku jadi kamu, aku no. Walaupun malu, mending malu sekarang daripada nanti malu babak belur dilihat orang di keluarga nanti mereka kena mental, kasihan. Lebih baik malu sekarang daripada. Tapi saranku sih apa yang dipermalukan? Emang seperti ini adanya daripada nanti kamu nanti ujung-ujungnya sudah nggak harmonis, kamu dekat dengan seseorang, nanti dia dekat dengan seseorang, ujung-ujungnya malah dosa kan? Betul kan? Ujung-ujungnya kan seperti itu. Kalau aku lihat, kenapa ada wanita lain itu? Siapa itu? Ya kamu marah-marah. Nah itu ketahuan. Ya itu siapa? Ini Bun izin, apakah ini dia masih memikirkan saya, kan kemarin habis ribut ini kita lost kontak. Ya, Maksudnya apakah masalahnya, masih ada nanti dia menghubungi saya kayak gitu? kalau aku jawab, ya aku bilang, kamu kan sudah cinta sayang, kan aku udah bilang tadi. Kalau mau ngubungin, nanti kamu mau di ini bulanan lagi, dipukul lagi, ringan tangan, karena dia masih emosi. Karena kamu kadang-kadang kalau ngomong itu tidak ada titik koma, terocos gitu. Jadi kamu masih hawa panas, di hawa panas, mending kalem dulu, tahan dulu, daripada nanti kamu meninggu. Itu aja sayang ya. Nanti kalau ada hal yang penting-penting nanti aja ya. Kamu SS kirim ke itu, tapi masalahnya kenapa dia kayak merespon wanita gitu saja yang aku lihat ya. Ya, itu aja ya. Bilang aja nanti pasanganku ringan tangan, tapi aku masih mencintainya. Emang iya perasaan kamu emang enggak, tapi kamu masih mengharapkan. Yang aku lihat seperti itu. Iya Bun. Kan aku bilang menjalani kamu. Percuma aku bilang no, tapi kalau kamu yes, kan gitu. Karena hati kamu nggak bisa dibohongin. Ya kalau kamu sudah berlato-lato, sudah kamu berikan semuanya, ya otomatis nggak bisa dong. Karena kamu sudah dalam. Karena kamu orang yang nggak gampang untuk memberi tempe kamu ke lato-lato tersebut. Kalau kamu sudah ngasih tempe kamu, ya sudah kamu nggak bisa. Harus butuh move on. Iya. Kalau kamu sudah berlato-lato sama pasangan kamu, sudah gitu. Tapi by the way, kenapa kamu orangnya tipenya tertutup kok? Kamu berani untuk naik ya sayang? Apa kamu nggak to the point gitu? Apa nggak malu? Sudah 1 bulan ini kayak nyesek, nggak keluar, nggak berani cerita, nggak keluar rumah, Oh, jadi kamu itu. Oke. di kamar aja terus. Iya. Habis ribut. Oke sayang ya. Oke. Kayak gitu aja ya. Nanti gitu. Tapi ada sang pautnya seperti aku bilang tadi. Ya. Oke. Jadi gimana? Gimana? Cilu. Cilu ba. Nanti kamu cilu ba. Ya Allah. Oke. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus ku
bicara pasanganku cuek dan makin berubah dan cuek. Makanya kenapa aku dekat dengan teman laki-laki ini, karena dia selalu ada di saat aku butuh dan dia pun tahu kok kondisiku, dan dia pun misalkan suka pun aku bingung antara dua pilihan ini yang mana yang baik, tapi ada plus minusnya di sini. Dan ini pun detik ini pun dari ke semua tiga laki-laki kamu juga tidak ada kepastian yang mana yang pasti, karena di sini terbau hal yang aku lihat. Takut awal-awalnya enak, ujung-ujungnya merana. Karena apa? Momen-momen dengan masa lalumu dengan suamimu yang dulu itu kan kamu aman-aman aja, tapi ujung-ujungnya sembab, nggak jelas. Telapak tangan turun. Oke. Sambil nangis jangan ditahan-tahan dong. Berdua kamu pakai hijau ya? Aku hijau ini. Kamu hijau itu lumut ya? Ini hijau lumut, hijau terang ya? Iya kan sepadan ya? Ada kode-kode alam ini ya, bagus ya. Berarti itu kan ada insting gitu ya. Jadi jodoh ya, ini ya. Siapa tahu jodoh untuk membantu kamu dengan kejodohan asmara kamu, ya kan? Di sini aku lihatnya untuk asmara jujur aja aku lihat zong ya, aku lihat ya. Tapi kalau untuk rezeki aku lihat bagus. Aku nggak bahas tentang rezeki ya, tapi aku lihat bagus gitu ya. Ada aja pokoknya, walaupun selalu habis ya, tapi ada. Iya. Tapi balik lagi asmara, aku balikin kamu sedih dan nangis dulu. Rasa ingat kembali seperti dulu. Bayangkan dulu nostalgia kamu, fokus ke aku. Di saat kamu waktu dengan masa lalumu, kamu selalu dibentak, disentak, sudah tidak nafkain, disentak keras, ada kekerasan, dan itu menjadi makian dan omong-omong kosong dan banyak kekecewaan, sedih. Dan yang aku lihat dia itu tidak ada perubahan loh. Kamu sudah kau kasih kesempatan, aku lihat mungkin maybe 2 atau 3 kali adalah kesempatan dengan sifatnya, ujung-ujung sudah nyerah, makanya kamu bersikuku untuk selesai. Tapi dia masih belum bisa mau, karena apa? Masih bergantungan dengan kamu. Dan aku lihat dia mau alasan apapun itu hati-hati. Satu hal di sini aku lihatnya kamu kayak kasihan dengan masa lalumu, mantan suami, kasihan. Kamu nggak tahu ya yang dia lakukan apa ke kamu sampai kamu kasihan, yang awalnya benci. Dia membuat semar mesem, buat kamu itu tunduk untuk balik. Tapi awalnya kalau balik mungkin kamu masih kuku nggak. Tapi dibuat kayak semacam kamu itu kasihan, welas asih, bantu. Entah itu nanti nggak sengaja kamu nanti bantu secara materi pelan-pelan, nanti planningnya nanti pelan-pelan, yang penting deket dulu pelan-pelan, nanti ujung-ujung dimanfaatin lagi. Ada cinta apa enggak sih mantan suami ini? Enggak, dia hanya manfaatin ini kamu saja. Kamu harus sadar, jangan balik. Tapi ya up to you, terserah, itu kembali ke kamu. Pacar juga nggak jelas, teman agak lumayan jelas tapi kadang-kadang ngilang juga, kadang-kadang dia juga nggak jelas juga, sama tiga-tiga nggak jelas semua. Kadang-kadang kamu berpikir kepingin balik tapi masih trauma, tapi kalau saran aku dia itu cuma sandiwara saja. Ada hal yang dibuat itu foto kamu, ada foto kamu di masa dalam pernikahan itu. Kamu waktu itu nggak begitu jerawat, dulu bersih, kecil badannya. Terus aku lihat sama suami kamu, yaitu dulu suami tercintamu di saat momen dulu kan ya. Itu ada menaruh di semar mesem itu, dan ada beberapa kayak minyak bulu perindu untuk dibuat gitu, biar kamu itu kayak tunduk. Hati-hati, mending kamu jangan jangan bicara-bicara lagi. Kalau bisa kamu bilang aja, sorry aku nggak bisa lagi, aku baik saja sama kamu, aku tidak ada dendam sama kamu, kita nggak bisa lagi lanjut, dan mohon maaf saya tidak bisa mau berlanjut bicara lagi sama kamu, mohon maaf ya, langsung kamu bye gitu aja. Penting gitu endingnya yang baik, biar dia nggak
menjadi-jadi. Soalnya aku lihat kalau kamu semakin keras atau marah atau ngungkit-ngungkit atau ngomel-ngomel, semakin nanti dia akan menjadi-jadi yang dibuat. Makanya kenapa sih dalam hubungan kamu dengan seseorang itu kenapa nggak jadi? Kamu dibuat ini loh, dibuat mukanya dibuat tua padahal kamu masih muda. Masih belum kepala 4 sekian ke atas atau 50 sekian itu masih muda. Sayang. Emang sengaja dibuat down, dibuat ilfeel. Sadar gak sih kamu kayak jalan hubungan dengan laki-laki tiba-tiba kayak kangen sayang, tiba-tiba ilfeel, tiba-tiba gak ada rasa, tiba-tiba ini. Makanya kalau kamu ini kan buktinya ada deket dengan seseorang laki-laki kan berarti kan sudah gak ada rasa, ada setengah-setengah. Tiba-tiba kangen lagi, tiba-tiba gak ada rasa lagi. Terus deket sama temannya laki, ini aku ada rasa tapi ilfeel lagi. Terus deket lagi sama yang pacar ini. Terus nanti akan berentetan dengan ada orang baru lagi nanti selain ini. Nanti ada. Gitu aja terus nanti ada lagi tapi besi kuku banget loh ini. Makanya kenapa aku bilang jangan kasih harapan. Kalau kamu masih bicara dengan mantan suami kamu, kesannya kamu kayak ngasih harapan ke dia, dan itu menjadi gila-gila lagi. Gilanya bukan gila hati, gilanya ini karena kamu bisa ditipu daya gampang banget untuk ini, diceritain kasihan, melas-melas. Tapi aku lihat di sini banyak loh marak kamu hubungan dengan laki-laki. Selalu kamu dimanfaatin dengan ini. Nangis dong. Kan benar. Kenapa nggak nangis? Nangis dong. Nangis. Oh, tuh. Peluk. Oh, sayang. Pajem di sini kerja lelah buat menafkahi hidup keluarga. Tapi kenapa hidupku kok dimanfaati laki-laki? Malah aku yang keluar pulus ke laki-laki. Bukan dia. Awalnya tidak, tapi dia ada cerita kayak melas-melas gitu bun. Kayak aku lagi gini, tadi aku kendaraanku lagi ini rusak, spare partnya ndak ada. Gajiku masih belum keluar, apalagi aku lagi ada dipecat juga, ada ini. Terus dia tidak secara langsung minta, tapi kamu memberi. Gitu konsepnya gitu loh. Terus ya kayak gitu loh, cerita yang melas-melas. Terus pacar ada yang lain juga yang gimana ya, pusing aku, ada orang nenekku sakit, orang tuaku sakit, harus kirim ini rezeki, gimana ya, aku nggak bekerja lagi, aku lagi belum ada freelance lah. Nah tiba-tiba hatimu tergurah, akhirnya itu cerita palsu, banyak cerita palsunya. Tapi kamu kayak masa bodoh, yang penting aku bantu Allah sekedar itu. Tapi kan itu kan lebih baik bermanfaat buat keluarga kamu daripada itu. Soalnya aku lihat itu lumayan nominalnya. Walaupun itu nggak begitu besar banget, tapi ya lumayan seenggaknya. Ya aku lihat. Tapi ada juga yang besar juga sih. Ya Allah. Cintaku hanya diperas tulus. Iya loh, karena kamu orangnya sangat tulus banget. Maksudnya kayak apa ya, nggak mau ribet. Kamu ini orangnya sangat royal dengan siapapun, royal banget. Kamu itu orang nggak mau ribet. Lu asik, lu enjoy, gue bisa. Lu nggak asik, ya sudah gue baik, nggak mau nguntik kamu, aku nggak mau ada dendam, aku pergi. Gitu. Tipenya nggak mau dendam karena males untuk dendam. Tipenya kayak mengampuni, tapi aku nggak mau balik. Jadi kalau misalkan ada kamu kesal gitu ya, kayak gitu. Aku lihat seperti itu. Terus ujung-ujungnya gitu. Apa ini ya nggak capek gitu ya, kerja capek ngumpulin terus biaya buat laki-laki gitu. Maksudnya aku tahu kamu membantu untuk pasangan. Lah ini kan bukan suami kamu, masih pacar. Kalau masih suami itu is okay, bergantian is okay kan. Nah ini kan pacar sayang, kan rugi di kamu gitu. Aku tahu kamu orangnya tulus, nggak terlalu mementingkan dan nggak memikirkan itu dia balik atau nggak, bodo amat, nggak masalah. Cuma itu nanti ujung-ujungnya kebiasaan, jatuh-jatuhnya nanti malah ketagihan, ujung-ujungnya berani ngutang, yang awalnya tidak, cuma modus saja, terus makin lebih menjadi. Ujung-ujungnya nanti kamu nggak sadar, kamu jual ini itu untuk membantu, repot nanti, kasihan. Boleh cinta nggak apa-apa sayang, pacaran aja nggak apa-apa, santai aja. Yang penting jangan berbau dengan ini, gak usah keluar ini.
Kan dia taunya kamu mandiri sayang, jadi gampang. Oh sini peluk, sini aku peluk. Kurang kasih sayang, kurang pelukan. Aslinya satu, gampang. Aku tuh butuh disayang saja. Sayang aja. Ada waktu buat aku. Sayang, ada waktu. Peduli. Pokoknya ada lah waktu buat aku. Tidak berbohong. To the point. Kalau masalah materi bisa dicari. Yang penting aku bisa bantu. Yang penting kamu tulus nggak apa-apa. Nah yang aku lihat di sini banyak yang nggak tulus. Kalau misalkan tulus nggak apa-apa, kayak kamu membantu emang dia emang itu nggak masalah. Banyak yang modus di sini laki-laki sama kamu. Buktinya selalu kamu ini dia baik-baik. Pas kamu beri kamu baik-baik. Pas lagi nggak beri dia kan pura-pura sok sibuk. Pas nanti tiba-tiba kamu kasih lagi kan dia baikin kamu lagi, muji kamu lagi. Apa nggak capek? Capek pasti. Lelah, capek. Apalagi kamu dari keluarga yang bukan keluarga yang berada waktu itu, susah kan untuk mencari nafkah. Pontang-panting dulu masih kecil kamu gak ingat perjuangan keluarga kamu, orang tua. Tapi walaupun orang tua kamu itu kayak pilih kasih dan kurang gimana ke kamu, ya kan? Dan mereka juga ada salah juga. Dan itu pun juga ada masalah kan. Capek kan? Pasti capek, lelah. Aku aja nerawang kamu aja lelah, capek sayang. Nangis gak apa-apa, nangis. Mantan suamiku mau guna-gunain aku sampai jodohku gak ada. Yang aku lihat seperti itu konsepnya. Aku tahu kamu capek untuk nangis karena sudah terbiasa untuk nangis. Next ke depannya, kalau kamu dekat dengan siapapun laki-laki, gak usah cerita pribadi aib kamu dalam masalah kamu gagal dalam rumah tangga. Itu menjadi gampang banget untuk masuk, untuk membohongi kamu dan modus. Pura-pura aja gini, oh ya soal suami gak ada kecocokan karena dia sering sibuk dan perekonomiannya lagi gak bagus, dia pun kerja dan itu kurang crash. Gitu aja, gak usah yang bilang kamu diselingkuhin, disakitin apa. Nanti itu gampang banget untuk modus, untuk memperdaya kamu, karena itu adalah titik lemahnya. Dia gampang mengorek. Jadi jangan terbuka dengan siapapun laki-laki dulu, karena kan belum, dia pun juga nggak terbuka, kamu yang terbuka gitu. Dia aja tertutup loh sama kamu, pacar kamu itu nggak terbuka, buktinya ada yang tertutupin. Katanya janji kita nanti usaha planning nikah dan sebagainya ini. Buktinya sampai sekarang mana? Enggak kan? Awalnya itu aslinya iseng-iseng, terus mulai serius pacar kamu. Tiba-tiba kamu memanjakan dengan gitu, akhirnya kebiasaan. Jadi akhirnya manfaatin. Nah itu konsepnya. Hasilnya serius loh awalnya. Ujung-ujung manfaatin sayang jatuhnya. Kan rugi itu. Jadi nyepelehin gitu, karena kan kamu sudah mampu gampang, apalagi kamu bekerja selalu ada aja rezeki. Tapi ya itu tadi, pas kamu mampu, kalau kamu pikir kamu kalau sudah berumur kayak mana sayang, siapa yang bantu? Bener gak sayang? Nangis jangan ditahan sayang, gengsi kali, janganlah gengsi. Biasanya kamu nangis kalau cerita sama pasangan atau apa, nangis. Sekarang sama aku enggak, gengsi pula ini. Ya udah, buka mic-nya, apa yang disampaikan gimana? Apakah ini settingan? Apa kamu kenal sama saya? Apa enggak? Gimana? Belum kenal. Hah? Nggak settingan juga. Oke, suara kecil kali ya. Nah. Bajunya hijau ketemu hijau ya. Iya, Bun. Iya. Jodoh kali loh. Hijau ke hijau, kode alam ini. Bagus kan? Iya. Makasih ya, Bun. Duh, Temennya biasanya kamu banyak bicara loh. Kenapa kok sama aku kok kikuk toh? Biasa kamu, ayo bilang, aku tuh sedih loh yang dulu gini loh yang aku capek yang ini loh yang gitu. Kok sama aku kok kakiku dulu kayak sayang udah capek yang, iya udah yang sabar.
Duh, tadi mau naik, sudah naik, malu. Makanya, jadi ini kaget kan, nggak settingan, langsung kaget kan. Iya, Oh, benar. oke. Kamu nggak capek itu yang kayak dipinjem-pinjemin atau kamu memberi itu? Jangan terlalu royal sayang sama laki-laki. Nggak tegaan lu, Bun. Kalau orang bilang lagi susah gitu, kasihan. Terus kalau kamu lagi susah yang bantu siapa? Nggak ada. Hanya nangis di pojokan. Nangis di pojokan. Bisa sendiri. Entah gimana caranya gitu. Tapi sampai kapan? Nggak tahu. Ya pas lagi kamu sehat walafiat oke gini oke-oke aja. Tapi untuk sampai ke depannya kayak mana sayang? Jangan tuh. Sadar. Nanti kalau kamu sudah umur siapa yang bantu? Nggak ada. Iya. Semua kamu bantu. Lah, kapan untuk menyenangin diri kamu sayang? Butuh berharga dong. Kalau bisa kamu sediain kayak aset-aset apa untuk bekal-bekal nanti masa tua kamu. Beli aset apalah tanah lah apa gitu loh sayang. Jangan itu, sayang sekali. Oke, oke. Nanti gini aja, kamu bilang aja SS, nanti Bun mantan suami kayak menggunakan jodohku kayak ditutup. Makanya kenapa aku kayak ilfil, bawaannya marah, gak jelas, gampang emosi, ngambek, tuduh-tuduh menuduh, dan paranoid. Ya itu. Iya. Kenapa kok kamu kayak kikuk banget sih? Malu. Tadi kepingin naik, sudah naik malu. Malu kebongkar semua gitu. Iya. Ya nggak usah malu kebongkar semua kan, bongkarnya kan nggak semuanya. Apa mau dibongkar semua? Boleh bongkar semua. Boleh aku bongkar. Jangan. Oh takut. Aku ada loh yang aku perlu dibongkar lagi ada. Aku bisa. Tapi itu privasi. Jangan nanti bahaya nanti. Nanti bahaya itu. Nanti pada bahaya ini. Aku cuma mau bilang aja sama kamu. Ada nanti. Tentang pribadi yang kayak gini-gini ada. Ya. Ketawa sambil nangis itu kayak mana ini? Sudah? Sudah? Jadi kayak mana? Jadi ketahuan sama Bunda. Nih, tapi kan ada baiknya juga kan. Aku terus terang biar kamu bisa ngerem tentang ini bahaya kan untuk kedepannya. Jadi biar next lebih berhati-hati. Iya kan? Yang awalnya mau serius jadi manfaatin jatuhnya kan gitu. Untuk kedepannya gimana? Ya itu kalau misal belum dibuka semar mesem yang dibuat guna-guna mantan suami ya nggak bakal bisa ini. Ujung-ujungnya ya nggak jelas. Ada orang lain lagi, ada orang lain lagi gitu. Bukanya gimana? Sangat polos sekali. Janganlah buka lato-lato di bawah. Sudah lama tidak buka-bukaan ya. Canda ya. Padahal nanti keceplosan aku takutnya keceplosan ya tentang buka-bukaan itu bisa keceplosan ya. Mending jangan dulu ya bahaya ya. Tapi kamu aktif banget ya soal yang itu ya. Oh, iya. Enggak. Iya. Ya udah aku lebih skip aja soal tentang itu ya.
Ya nanti kalau misalnya itu, ya nanti bisa SS kirim ke aku tentang itu, tentang mantan suamiku gitu. Hmm. Ya, oke sayang. Makasih ya, Bun.